Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak tidak terkecuali. Ini terjadi di Parit Mayor Darat. Kita minta ditangkap Ketua RT 1 Parit Mayor Darat, Ketua RT 2 Parit Mayor Darat, Ketua RT 3 Parit Mayor Darat, Ketua RT 4 Parit Mayor Darat, Ketua RT 6 Parit Mayor Darat, Ketua RT 7 Parit Mayor Darat, Ketua RT 8 Parit Mayor Darat, Ketua RT 9 Parit Mayor Darat, Ketua RT 10 Parit Mayor Darat, dan Kepala Dusun Parit Mayor Darat. Tangkap dan adili mereka atas intoleransi di Tanah Dayak. Kami tidak setuju, lalu tidak setuju. Kami bela gajah kita, membuat kancang kita, kucang cari kita, tanggal kita. Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat. Begini loh, udah cukup. Suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah lagi. Yang namanya orang datang bilang kita minta apa, ada yang datang diam-diam? Mana kita tahu? Ada yang datang diam-diam, nggak lewat transmigrasi. Mana kami pemerintah ini mampu hitungnya? Mana Pak Bala bisa mendeteksinya? Siapa yang datang ke kampung ini, siapa datang ke kampung ini dari pulau lain? Tidak bisa kita larang. Ada yang datang. Tetapi saya bukan hanya menolak Bapak Ibu, tetapi juga saya akan memberikan solusi. Kita tidak bisa nolak-nolak tapi tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi juga masuk ke kita duitnya. Duitnya mau saya, orangnya tidak mau. Duitnya saya mau. Yang disahkan oleh Komisi 5, tolong duitnya bawa sini. Tujuannya apa? Saya ingin pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, kita data. Warga kita masih banyak yang belum punya tanah. Warga kita masih banyak yang belum punya pekerjaan di Kalimantan Barat ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan oleh pemerintah untuk transmigrasi. Yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, kita pindahkan ke situ. Supaya duit itu bisa kita pakai dari pemerintah pusat, bukan mendatangkan dari luar. Kalau dari kami, Ormas TBBR, sebagai warga masyarakat Kalimantan, merasa perlu menyuarakan keprihatinan kami terhadap rencana program transmigrasi di Kalimantan. Program ini membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal. Maka dengan ini kami mendesak pemerintah pusat untuk satu, mengevaluasi kembali rencana program transmigrasi di Kalimantan dengan kajian yang ditinjau dari berbagai aspek, terutama aspek sosial. Yang kedua, anggaran program transmigrasi yang sudah disetujui oleh DPR RI agar dialihkan ke peruntukannya bagi masyarakat lokal. Tiga, kami siap membantu mengawal program pemerintah dalam mendata penduduk lokal yang layak menerima fasilitas program transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan Sintang 16 Juli 2025. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak. Kami Sabang Merah Borneo setanah Dayak menyatakan sikap keras untuk menolak transmigrasi masuk ke tanah Kalimantan. Kami hari ini berbicara bukan membenci suku lain, bukan membenci agama lain, dan bukan membenci budaya orang lain. Tetapi kami meminta pemerintah lebih memperhatikan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat Dayak. Semiskin-miskinnya kami orang Dayak tidak pernah menjadi pengemis di tanah kami sendiri maupun di tanah orang lain. Hak hidup! Hak hidup! Hak hidup! Hak hidup!
Kalimantan bukan tanah kosong. Tanah Kalimantan milik warga pribumi Kalimantan. Sikap seluruh BEM se-Kalimantan menolak adanya transmigrasi, mendatangkan orang-orang dari Pulau Kalimantan. Karena orang-orang pribumi Kalimantan pun susah untuk mendapatkan tanah. Banyak yang tidak memiliki tanah, tapi tanah milik nenek moyangnya diberikan ribuan hektar kepada para transmigrasi. Oke, saya Buddha. Buddha. Oh. Gimana Bang Suwanto? Kok Anda kok tertarik ini Buddha kok masuk begitu? Karena ada apa gitu, silahkan. Ya, Macet. yang apa namanya argumen-argumen Bro Edis itu, Bang Edis itu, ya memang sih cetar rombana. Cuman memang bagi beberapa itu ya pasti menyakitkan sih ya. Begitu Bro Edis. Oke. Saya pikir tadi Anda Muslim Bang, begitu. Pikir saya mau membantah ini, soalnya Muslim membantah ini itu sulit. Sebenarnya untuk membantah itu memang bisa sih, cuma mungkin karena gak ada dalil aja ya. Oke lah. Oke ya, Suwanto ya. Lagian juga suaranya macet-macet nih teman-teman. Oke lah ya, kita turunkan ya. Oke, terima kasih Bang. Suara Bang juga macet-macet Bang. Sinyalnya juga putus-putus. Oke. Maaf, saya turunkan ya. Kita turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Ya. Jadi kalau Anda adalah seorang Islam dan Anda merasa bahwa yang saya katakan ini tidak benar, Anda boleh melakukan yang namanya bantahan terhadap saya. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, begitu. Silakan ya, saya undang, yuk. Kita akan mempelajari atau mengekspos begitu ya ajaran-ajaran Muhammad ini yang lucu-lucu. Orang Islam memang sukanya yang lucu-lucu gitu. Ya, ayo kita lanjutkan ya. Ini ada Esman, oke. Esman. Ya, selamat pagi menjelang siang, Esman. Silakan nyalakan kamera Anda. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nyalakan, tunggu ya. Tidak bisa diposting ulang. Maksudnya gimana? Apa maksudnya tidak bisa diposting ulang? Yang tidak bisa diposting ulang maksudnya gimana? Ya, gimana Esman? Anda ini seorang Muslim? Bukan, Bang. Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kenapa Anda naik? Enggak, saya pengen ngomong aja sekali untuk Abang. Karena selama ini nggak pernah langsung ngomong gitu. Jadi salut sama Abang. Ya, tetaplah memberitakan Injil dan kabar baik kepada seluruh dunia. Itu aja, Bang. Semangat dari saya. Nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu lagi gimana, Bang? Ngomong gimana, Bang? Ngomong seperti yang Abang sampaikan ini. Ya, ini kan hanya sebagai motivasi, Bang, buat Abang. Udah banyak, Bang, yang ngomong kayak begitu, udah banyak. Udah banyak. Kita udah nggak perlu lagi, Bang, yang gitu-gitu udah nggak perlu, udah kebanyakan, Bang. Iya, Bang. Ya, tapi ini dari hati dan dalam. Ini kan saya udah lama ngikutin Abang gitu loh. Jadi saya sudah dari kecil udah jadi Teman-teman, gini ya teman-teman ya. Bukannya saya ini sombong, enggak. Jauh saya dari kata sombong-sombong. Itu yang mau saya sombongkan apa ya. Saya ini hanya ingin profesional begitu loh. Ini sudah mulai acara kita. Ya. Ini sudah mulai acara kita. Mari kita laksanakan acara ini. Jangan seperti itu. Saya kan sudah sering membuat satu perumpamaan. Misalnya begini. Misalnya Anda punya saudara nih. Atau teman atau apalah. Dia sedang jadi reporter. Melaporkan misalnya gunung meletus. Lalu Anda datang. Halo bro. Semangat ya bro, siarannya bro ya. Itu membuat acara itu tidak profesional seperti itu loh ya. Jadi teman-teman di sini saya ini sedang melakukan sebuah acara diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi yang Kristen saya meminta untuk jangan naik. Ya. Nanti kalau satu saya naikkan, nanti semua naik semua. Ngomong begitu semua acaranya. Atau kalian pengen acara ini jadi acara seperti itu? Enggak apa-apa.
Kalau misalnya kalian ingin bahwa acara ini, Bang, semangat Bang, salam kenal Bang. Yang kau ngomong kayak begitu udah banyak, udah nggak perlu lagi yang ngomong begitu, nggak perlu. Ya, yuk, nanti diblokir, nanti dibilang kejam. Ya, yuk. Mengertilah apa yang saya maksudkan ya. Kita ini teman-teman sedang berdiskusi, jadi jangan mengganggu ya. Seperti itu. Kita tegas lah ya, sekarang kita pertegas saja. Kalau ada Kristen naik dan dia cuma naik-naik nggak jelas, kita blokir saja. Kita blokir selama seminggu ya. Habis itu kita buka lagi ya. Oke. Kalau ada Kristen naik, cuma ngomong nggak jelas, kita akan lakukan pemblokiran selama seminggu. Oke, Nuko 2M. Kita cari Muslim nih, sanggupkah Muslim membantah gitu? Ya, Nuko 2M, selamat pagi menjelang siang. Halo? Kan kalian sudah lihat kan? Sebentar, saya cek dulu profilnya ini. Oh, ini tukang jual skincare, produk viral. Nuko 2M. Baiklah ya, kita turunkan. Teman-teman, tahukah kalian? Channel Edis TV, channel saya ini, itu sudah dipost. Kalau kalian ketik tagar ya, tagar Edis TV, ada 10.000 lebih posting yang berkaitan dengan saya. Nah, jadi di dunia media sosial, terutama di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu sudah sangat banyak. Dan belum ada satupun orang Islam yang bisa membantah argumen-argumen saya. Yang orang Islam bisa lakukan adalah curhat. Kalau mau berani harusnya hadapi offline. Jangan beraninya online. Terus bagaimana dengan teman-temanmu yang online? Bagaimana dengan orang-orang Islam yang online? Gimana sih Anda ini? Bilang saja Anda punya agenda-agenda tertentu yang tidak baik. Ya kan? Kalau offline, orang Islam itu tidak tahan. Nanti kejang mereka nanti. Terima kasih Kak Nis, terima kasih. Coba ketika saya membahas fakta-fakta tentang agama Islam, banyak orang-orang Islam itu yang marah, yang panik, surup, kejang. Padahal yang saya katakan benar. Ini loh yang saya katakan ini benar. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana? Kalau kamu masih Islam karena kamu nggak pernah tahu, nggak pernah belajar apa itu Islam. Kalau mau bantah naik ke sini, ayo naik. Bantah. Katakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Begitu. Oke, ada Arlo. Selamat pagi menjelang siang. Memang kalau pagi-pagi begini orang pada sibuk kerja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya kalau kita siaran malam terus, kasihan yang siang. Begitu. Ya Arlo, selamat pagi menjelang siang Arlo. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang. Arlo. Gelap Bang, masihan Bang. Ah, ya sudah mantap. Umur berapa Arlo? 13. Oh, 13 tahun. Waduh, kena pelanggaran nanti kita. Ya, teman-teman, kalian sudah lihat. Nggak ada yang berani naik. Yang naik ya cuma anak-anak kecil. Sudah berapa coba orang-orang dewasa yang Islam akhirnya naik dan mengiyakan? Kemarin ada berapa orang tuh yang mengiyakan? Sudah diiyakan, Muhammad tuh nggak pantas lagi dicontoh. Ya kan? Terus yang kemarin lagi sudah mengiyakan bahwa cicak niup-niup api itu nggak ajaran nggak bener. Maksudnya nggak percayalah dia dengan ajaran itu, nggak masuk akal lah. Masa cicak embus-embus api? Apa itu seperti itu? Oke, kita kasih nada putra mahkota. Putra mahkota. Kita lihat ya, apakah Islam sanggup untuk berdiskusi. Nggak usah inilah, nggak usah membantah lah. Jadi orang waras saja dulu, bisa nggak? Ya, putra mahkota, silakan nyalakan kamera Anda. Udah nyala itu? Ya, Bang, berisik. Berisik? Berisik ya.
Terus apa ini temanya? Ya, kalau Anda mau diskusi, coba cari tempat. Nah, gitu kan bagus. Apa Ya, temanya? saya konfirmasi dulu, Anda ini Muslim atau bagaimana? Kalau saya agama saya Islam, kalau saya Muslim. Islam, baik. Jadi gini Bang, hari ini kita itu mempelajari tema ini Bang. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Percaya atau enggak? Tidak. Tidak percaya. Baik, kita mulai. Abang seneng sama laler nggak? Gimana? Laler. Nah, kenapa? Senang sama laler? Oh, Anda mau nyatakan hadis di dalam minuman? Ditanya laler. Saya tanya dulu Bang, Anda senang laler atau enggak? Pertanyaan senang atau tidak, kan itu kan? Jangan panik Bang, tarik napas. Hembuskan. Siapa yang panik bro? Slow aja, slow. Iya, saya kan cuma nanya, Abang senang nggak sama laler? Ya tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Berarti Abang menghendaki adanya laler? Ya, Kan saya bilang kan, jarang ada orang Islam kalau ngomong agama Islam jadi waras. Mendadak dia tidak waras. Saya tanya Bang, kalau ada laler di rumah Anda, ada laler di tempat Anda senang? oke, tidak senang. Terus Tidak apa senang maunya? gitu dong. Tidak senang. Baik. Terus? Kalau ada laler masuk ke minuman Anda, kira-kira Ya, Anda celupkan. Saya sudah tahu apa yang mau Anda tanya itu, saya sudah tahu. Celupkan dia diminum. celupkan dan diminum, betul? Jadilah Anda suka minum bekas air laler, betul? Betul nggak? Ya iya, jadi. Sekarang saya tanya Bang, itu ajaran Muhammad, setuju? Iya, saya setuju memang itu ajaran. Kira-kira saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda waras nggak kira-kira? Silakan. Saya waras. Waras. Benar. Jadi kalau ada lalat hijau habis dari nya ya kan, nya Udin, terus dia masuk ke gelas Anda minum, betul? Saya minum. Mantap. Pantas dia masih Islam, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus tunggu. Itu satu pertanyaan dari Anda itu kan seperti itu. Kalau semakin mengikuti ajaran Muhammad, itu apa judulnya? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Saya makin mendekat sama Muhammad ya, bukan meninggalkannya. Anda Wah, terbalik. baik, kita tes lagi. Baik, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Oke. Baik, Bang. Anda sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Oke. Menurut akal sehat, apa penyebab orang bangun kesiangan? Penyebab orang bangun kesiangan. Ya. Misalnya Anda Ya, seharusnya Anda bangun jam 5 nih, jam 5 pagi. Tapi Anda bablas sampai jam 6 atau sampai jam 7. Penyebabnya apa secara akal sehat? Ya mungkin dia kurang tidur, mungkin Kurang dia begadang, tidur, mungkin setuju. Terus apa lagi? Mungkin dia Begadang, terlalu capek, betul? mungkin dia kerja malam. Ya, Kan oke. banyak faktor. Baik. Saya setuju dengan Anda. Nah, ini kalau orang Islam bahas yang normal-normal sehat, tapi kalau bahasa agama dia nggak sehat. Coba kita buktikan, apakah dia masih sehat kalau bahasa agama Islam? Bang, tapi bukan itu kata Muhammad penyebab orang bangun kesiangan. Kata Muhammad, tahu nggak apa penyebab bangun kesiangan? Karena setan kencing di telinga Anda. Nah, itu kata Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Ya saya percaya. Apa yang dikatakan Percayalah. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah dia tidak waras lagi. Coba, tadi Anda katakan, sebentar. Tadi Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena capek, karena tidurnya kurang, karena begadang. Sekarang tiba-tiba Anda rubah semua kewarasan Anda itu karena setan kencing di telinga. Saya tidak merubah, dengar. Tidak Saya berubah. Sekarang saya tanya, dengar. Apakah kata Yakin Muhammad dong. penyebab orang kesiangan gara-gara itu bangun? Bangun kesiangan apakah gara-gara itu tadi? Ya kan saya bilang kan banyak faktor. Anda simak, Apakah saya banyak Muhammad faktor. menyebutkan bahwa penyebab bangun kesiangan itu selain daripada setan kencing di telinga? Lah, ada. Oke, sebutkan. Mana Muhammad bilang? Salah satu penyebab bangun kesiangan itu adalah karena lelah. Silakan, mana? Ya banyak. Ketika Nabi Muhammad itu sendiri. Ya, tunjukkan satu. Beliau tertidur.
Tunjukkan satu. Ya, sekarang gini. Nah, Itu kan bahasa Anda. mulai dah dia. Tadi kan Bang, Anda maksudku bilang kan, begini Bang, biar enak kita diskusinya Bang Putra. Iya. Kalau orang bicara harus pakai dalil. Coba. Iya, Anda kan udah pakai dalil. Ya sudah, Anda kan saya tahu tujuan Anda pakai dalil untuk mencari kelemahan dan untuk melemahkan Islam, tapi saya tidak akan lemah. Anda bilang kan seperti ini tadi kan. Benar nggak apa faktor begadang ya? Salah satunya itu tadi, dikencingi oleh syaitan telinganya. Oke. Saya sepaham dengan Apakah Islam, saya baik? tidak baik. Anda nggak nyambung rasa-rasanya. Dengarkan. Saya- Apakah ada penyebab lain selain daripada dikencingi setan menurut Muhammad? Loh, nggak mungkin diperjelaskan semua itu. Itu nggak mungkin. Muhammad menyebutkan penyebab orang bangun kesiangan hanyalah karena telinganya dikencingi setan. Nggak ada dari itu. Enggak. Saya tidak setuju dengan kata hanyalah. Ada nggak hanyalah? Baik, saya tunjukkan. Ya, Saya nggak setuju memang kalau dengan sulit hanyalah. ya. Memang sulit ya. Sebentar, saya tunjukkan penyebab. Baik ya. Sebentar. Masalahnya itu adalah karena setan kencing di telinga. Gimana Anda Ya, ini? Anda bilang hanyalah. Kalau hanyalah berarti cukup satu faktor. Baik. Kalau saya tidak dibilang tadi kan tidak hanya satu faktor. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya Silakan. tunjukkan kepada Anda. Ini hadisnya dikatakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Baiklah, saya akan menunggu Edis. Sebentar ya. Kita balikkan hadisnya. Oh, jangan dibalik. Itu nggak Loh, boleh dibolak-balik. Maksudnya kameranya. Oh, ya. kameranya. Nah, Baik, itu baru kita benar. tampilkan. Oke. Memang orang Oke. Islam mereka harus membuang kewarasannya, teman-teman, jika berbicara agama. Nih, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nggak ada di sini dibilang karena dia lelah, karena dia capek. Saya bacakan lagi. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Dikencingi kan? Iya, ada nggak di sini dia karena lelah, karena capek? Iya, lanjut. Ada lagi nggak? Nggak, aku tanya, ada nggak karena lelah, karena capek? Enggak, tadi bahasa Makanya Anda. aku bilang kewarasan Anda mendadak Anda gadaikan. Ini sudah jelas. Tidak ada di sini dikatakan karena faktor lelah, tidur terlambat. Tidak ada. Faktor begadang tidak ada. Padahal tadi sebelum, saya balik dulu kamera saya. Sebelum Bisa kita saya membahas agama, Bang, sebelum kita membahas agama, Anda masih normal. Alasan-alasan Anda saya terima. Iya, tapi kenapa ketika membahas agama mendadak Anda tidak waras lagi? Anda yang tidak waras. Kalau saya tetap waras. Saya bantah. Berat. Bro. Diam dulu di situ, diam dulu. Silakan. Bahasa Anda kan, dengar dulu. Jangan suka dipelintir. Saya tidak suka memelintir bahasa. Anda bilang hanya dikencingi setan telinganya. Ingat, hanya itu berarti hanya satu kata. Dengar ya, Anda harus paham dulu bahasa ini. Istilah filsafatnya itu bahasa seperti itu harus dicerna dengan baik-baik. Hanya dikencingi setan. Ingat, hanya itu berarti hanya satu ya, dikencingi. Tidak ada faktor lain di situ. Nah, ini saya bilang banyak faktor kan. Sepaham nggak Anda? Sependapat nggak? Baik. Adakah dari yang disebutkan sudah bisa gantian saya? Tunggu. Saya belum selesai loh. Silakan. Anda banyak memperdebatkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sebenarnya mereka itu bukan tidak bisa, tidak tahu, cuma ilmunya kurang yang Anda ajak berdebat. Saya perhatikan, Anda tidak naikkan saya gitu loh. Baik, ini kan sudah saya naikkan. Ini buktinya Anda sudah saya naikkan. Baik, Putra Mahkota. Sekarang gini, maaf, saya bukan mau berdebat. Ini hanya kalau prinsip saya bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran. Itu prinsip saya, satu. Satu hal yang mau saya tanyakan, ini agak nyimpang dari konsep. Lari kemana, Mas? Baik, silakan. Debat sebelum-sebelumnya, itu kan ada tema itu gitu loh. Saya pengen meluruskan tema-tema Anda sebelumnya saya tidak pernah dapat naik. Yang mana? Nah, ini saya mau saya pertanyakan. Anda sepaham nggak Tuhan di muka bumi ini pencipta semua semesta alam ini satu? Setuju. Paham nggak? Setuju. Nah, kenapa Anda sering membilang Tuhan itu dari menyembah batu apa? Saya sering melihat tema-tema judul itu di. Karena yang Anda pertuhankan dengan yang saya pertuhankan tidak sama. Anda mempertuhankan Muhammad dan batu hitam Hajar Aswad. Gimana Anda?
bilang memperjuangkan Muhammad. Coba. Oke, jangan balik-balik lagi ke sana. Itu tema sudah basi. Nah, Sudah udah, banyak. oke. Sekarang apa? Sudah banyak. Apa lagi Gini loh. pertanyaannya? Tema kan kita ini makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda meninggalkannya. Makin dekat Saya untuk makin yakin. meninggalkannya. Saya semakin yakin. Ya, karena Anda menipu diri sendiri. Baik. Tadi sudah 2 ya, sudah 2. Anda Ya, oke, gara-gara lanjut. ngikutin ajaran Muhammad, Anda suka minum air bekas mandian lalat. Gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di Saya telinga. Saya sanggah. Suka. Antara suka dengan keadaan itu beda. Anda bilang tadi Buktinya gara-gara- kalau ada lalat malah Anda celupin ke dalam. Berarti kan mandinya yang dalam lalat. Mandi. Gitu. Setelah itu lalatnya lalu Anda minum itunya airnya. Nah, dari situ aja Anda sudah suka menyanggah sesuatu hal yang tidak perlu Anda ini ya. Menyanggah. Antara suka sama keadaan itu beda. Baik, saya kan kan ada- sekarang jujur-jujuran, Bang. Anda main ke warung Padang, Anda makan di warung Padang. Hmm. Ya? Anda pesanlah air putih. Hmm. Lalu lalat masuk ke ke air minummu. Pluk. Lalat hijau itu, ya kan? Lalu menurut Anda ganti nggak air minum Anda? Atau Anda minum saja nggak apa-apa? Tergantung. Kok tergantung? Berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Benar. Anda jangan Mana sih Anda ini? dengar dulu. Silakan. Silakan. Dengar dulu. Hmm. Itu kan tidak ada dinyatakan unsur kewajiban harus mencelup. Tidak ada unsur kewajiban. Kalau Muhammad sudah Artinya memerintahkan, tidak. artinya bagi kalian wajib untuk mentaatinya. Tidak. Bukan suatu keharusan. Ingat, pada zaman masa Rasulullah itu. Oh, berarti Anda sudah malu. Berarti Anda tidak mau melaksanakan ajaran Muhammad. Mau? Ah, Cuma mau, kan tapi tidak mau. Dengar. Gimana Tidak sih ada mau tapi nggak mau? Gimana sih? Dengar ya. Daging babi itu kan haram kan? Tapi daging babi boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Di mana Tidak dalam boleh di mana dalam Iya. hadis itu dalam keadaan terpaksa? Di Al-Quran ada. Bukan, hadis, di lalat Al-Quran. yang masuk ke minuman itu di mana di situ dalam keadaan terpaksa? Memang tidak ada bahasa dalam keadaan terpaksa, tapi tidak ada kewajiban harus, kata harus kan? Ingat. Kalau Anda harus- Muhammad jangan memerintahkan, diminta-minta. berarti wajib nggak kalian taatinya? Ya, kalau di situ di padang pasir di zaman Rasulullah itu tidak ada sama sekali air, susah dengan keadaan air. Kita minum apa masalahnya? Baik, saya balikan kamera saya. Saya balikan kamera saya. Memang mereka ini selalu ngeles ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, dengar. Nih. Lihat ya. Di sini bukan karena tidak ada air. Kalau air bunyinya pasti gara-gara air susah. Dengar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Tidak ada di sini karena air langka, nggak ada. Benar. Karena air langka itu karanganmu. Nih, perhatikan. Hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat tercelup ke dalam minuman, boleh tetap meminumnya setelah ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut. Lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman. Dan bahwasanya di salah satu lalat mengandung obat penawar. Nah ini, kalian kan orang seneng makan lalat nih. Makanya orang Islam itu, teman-teman, lalat diminum. Ya kan? Kencing ontak diminum. Oke, saya setuju. Berat. Makanya kalian ini harus pergi ke dokter. Gimana sih? Kenapa kami harus ke dokter? Karena sudah tahu, Sementara Bang. dokter Saya tanya ada. dulu. Tadi barusan saya tanya nggak, Bang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung Bukan. kondisinya. Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan Suka, tidak kehadiran suka, lalat? yang harus suka itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat, Ini berat ini teman. bro. Bang, saya tidak tanya Anda tahu mengenai hukum biologi nggak? keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya Nah, dari tanya situ aja Anda kehadiran. itu. Ini memang susah ngomong Dari sama situ mereka. aja Anda Dengar ya, berusaha- dengar. berusaha Coba mengelak ya. Coba Ini mengelak memang orang tentang muslim ini hadiran lalat teman-teman. itu. Saya Fungsi tahu lalat sebenarnya itu. mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya. Dengar Pak. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia makan-memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat. Karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham? Itu Anda paham? Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat.
Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai, kalau enggak kapan tuh mayat-mayat membusuk? Terus begitu terus nanti. Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Barusan tadi sebelum kita mulai ini Anda sudah bilang Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal itu tergantung saya bilang kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan hadisnya. Videonya masih ada. Videonya masih ada. Anda tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak, tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya, Bang. Nanti pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar. Saya baru sadar. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang ringan-ringan aja. Bang, saya tanya sama Anda tahu cica? Anda tahu cica nggak? Tahu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kalian lakukan kalau ketemu cica? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cica? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak ada ya dibiarkan. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cica maka bunuhilah cica itu dengan satu hadis palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnah kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah? Bukan harus seperti itu. Nah, mulai. Sudah saya bilang teman-teman. Di mana-mana ya kayak begini-begini juga. Konsep mulut Anda itu mau konsep comberan. Katanya tadi hadis palsu. Katanya tadi berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah kepada Muhammad? Mulut Anda itu kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan. Coba saya ulangin. Benarkah hadis itu palsu? Kelas comberan loh. Enggak, kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut Anda jadi curhat. Kok jadi curhat? Kelas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar buang potong sampah. Kelas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. Oke, baiklah. Sekarang saya tanya. Hadis itu berisi fitnah kepada Muhammad? Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab. Gimana sih? Terus dibuang kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Kamu membuang sampah di tong sampah, gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya. Itu benar. Baik, sekarang saya tanya. Anda belum bisa mengupas Al-Quran. Apakah hadis yang barusan kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu? Terus kalau saya percaya, kenapa? Iya, saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya. Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Betul. Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam. Kirim kalian dulu .colgate itu teman-teman. Kirim kalian dulu Paramek itu ke sini teman-teman. Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya. Kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak. Karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, sekarang saya tanya, hadis yang tadi palsu atau asli? Kamu sekarang gini aja. Enggak, saya tanya dulu asli atau palsu. Sebentar asli, sebentar palsu gimana? Kamu debat ya, debat kelas coro hanya untuk
memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan sudah debatmu itu, Bung. terbukti bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang agama. Jangankan sekelas kau, jangankan sekelas kau, Esra Sorwi aja itu aja udah ajak debat nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata, teman-teman. Orang sekolah teologi nggak mampu debat sama saya. Ini Apalagi cuma gimana? Dah, Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. enggak, mulut Saya kamu turunkan nggak dulu. berada, Malah nggak lari berkelas. kemana-mana. Halu Anda tingkat tinggi. Yuk, silakan ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini adalah mengenai semakin Anda mempelajari ajaran tentang Muhammad, maka percayalah semakin dekat Anda akan meninggalkannya. Ya, makin dekat Anda ingin meninggalkannya. Kalau Anda masih percaya dengan ajaran Muhammad, karena Anda tidak pernah tahu apa yang diajarkan Muhammad. Ya, jadi sudah ada 3 contoh. 3 contoh. Kita akan berikan contoh-contoh yang lainnya ya, mengenai ajaran Muhammad yang unyuk-unyuk, lucu-lucu. Ya, ayo kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu teman-teman ada program untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman sampai detik ini, saya, Edis TV, teman-teman, belum ada tempat untuk berapologet, teman-teman. Maksudnya tempat yang milik saya sendiri. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Karena kita perlu tempat itu, teman-teman. Karena saya ini di dalam vision saya yang saya lihat ke depan, berapologet ini nampaknya saya masih belasan atau puluhan tahun lagi. Ya, kayaknya kita tidak berhenti berapologet untuk 1 atau 5 tahun ini. Nah, karena masih panjang kita mau berapologet, maka kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, ya tapi sekalipun belum pernah mensupport, satu kata buat Anda, terlalu. Ya, nah oke teman-teman, kita ada program ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang suka dengan Edis TV. Ini ya, kita ada kolektor rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya, seperti itu teman-teman. Oke. Semoga akhir tahun sudah terlaksana rumah apologet kita. Teman-teman juga ada tulisan berjalan bagi teman-teman yang nonton YouTube. Nah, itu juga ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube asli saya, teman-teman bisa dapatkan itu tulisan yang berjalan. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US. Oke, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini ya, tentang makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya ya. Masih di seri yang kedua ya, kemarin sudah seri yang pertama. Ya. Kita kasih naik ada Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, silakan Nur Hayati, nyalakan kamera Anda. Bang Edi, saya bukan Muslim. Kenapa Cuma naik? nama saja. Kenapa naik? Ya, saya kan tidak tahu yang naik Baik, begitu. saya turunkan saja ya. Turunkan. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman, sekali lagi ya. Kalau kalian itu bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita adakan khusus buat yang Muslim ya. Oke, kita kasih naik ada Papa Elzio. Papa Elzio 80. Kalau ada Kristen naik, kemudian ketika dia sudah saya naikkan, tapi nggak jelas, salah pencet lah, apalah, langsung kita blokir ya teman-teman ya. Kita akan blokir selama 1 minggu. Itu sudah peraturannya. Kalau ada Kristen naik, dia naik, kemudian dia nggak jelas mau ngomong apa, kita blokir. Oke, Studio 29. Kita kasih naik Studio 29. Studio 29, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Bung Edis, Ya, apa silakan. kabar? Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim, Bung Bang. Edis. Ya, gimana Bung? Muslim. Baik, Bang. Muslim Bung. Ini saya panggil apa ini? Maksudnya apa itu Bung? Makin belajar ajaran Muhammad,
makin dekat untuk meninggalkannya. Maksudnya gimana tuh? Saya mau tanya dulu. Baik. Anda Islam, tetapi Anda tidak belajar agama Islam kan? Siapa bilang? Saya. Kamu tahu nggak definisi Islam itu apa? Jangan bicara yang lain dulu. Kita fokus Nggak dulu ke dulu. tema kita. Nanti Nah, lain soalnya- bahasanya, nanti lain kemana-mana. Lain dulu. Menurut Islam orang itu artinya Islam, berserah. Islam itu artinya Islam itu- selamat. Tapi itu menurut orang Islam. Islam Ya, itu ayo, menurut lanjut. orang Islam artinya selamat. Lanjut. Tapi bukan itu pokok bahasan kita, Bang. Pokok Ya, bahasan kita terus? adalah semakin Anda sungguh-sungguh mempelajari ajaran Muhammad, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Maksudnya gimana tuh? Baik, kita tes. Ya, Jangan yang berat-berat kalau sama orang Islam. ya. Baik, Bang. Abang seneng sama laler nggak? Seneng sama lalar. Kita manusia ya nggak seneng lah sama lalar. Tapi Nggak kan lalar senang. itu binatang ciptaan Tuhan. Nggak dengar. Coba ulangin, Bang. Abang suka sama lalat? Lalat. Lalat. Maksudnya pertanyaan kamu nggak usah jauh-jauh ke lalat. Saya nanya, kenapa kamu terus makin belajar ajaran Muhammad? makin Iya, dekat ini untuk saya meninggalkannya? sedang menjelaskan. Jadi kamu nggak usah pakai halusinasi, ilusi segala macam. Gimana sih? Pertanyaan saya jawab dulu. Makin belajar, ya ajaran Muhammad makin dekat untuk meninggalkannya. Maksud kamu nih, kamu tuh kayak Karena ingin- ajaran Muhammad membuat Anda pasti akan meninggalkan ajaran tersebut kalau Anda pelajari. kamu kalau tahu ajaran Muhammad, saya tanya, apa salah satu sebutkan ajaran Muhammad? Coba saya tanya. Katanya Contohnya, kamu belajar Islam. kalau contoh, saya kasih contoh Ya. ya, contoh. Ya, Kalau ada lalat masuk ke dalam minumanmu, apa yang harus kamu lakukan? begini ya. Jadi di satu sayap lalat itu mengandung penawar racun. Kalau Ya. ada lalat hijau, mohon maaf nih, kalau saya habis kemudian lalat mencelok di cuk. Terus masuklah dia ke minumanmu. Kluk. Apa yang harus kau lakukan? Terus memang kalau kau ambil, Harus kau lakukan apa? Jawab dulu. dengerin Apa yang dulu, harus kau lakukan? Mulai. Sebentar. Tarik apa? Dengerin. Hembuskan. Kamu itu terlalu tendensius. Kok tendensius? Bagaimana? Dengar. Lalat itu sukanya bangkai, sampah, setuju? Kamu pikir lele nggak makan Nah, Lele nggak makan dengar dulu. Tapi teman-teman ada yang Menurut makan pecel lele kamu, loh. lalat. Aduh, Teman-temanku ini memang makan. ini sulit ini. Nah, sudah saya bilang kan, pasti teman-teman mereka akan ngeles. Ya bukan ngeles, ini bukan Apakah ngeles. kamu tidak cinta Teman-temanmu dengan makan lele. Rasul? Aku tanya, Apakah kamu tidak cinta dengan ajaran Nabi? Sesama Kristiani, apakah mereka nggak makan pecel Mau lele? lari kan? Aku tanya. Nggak, aku Inilah tanya, teman-teman, makan pecel lele makin atau enggak? terbukti kan, makin belajar dulu. ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Terbukti. Jawab dulu. Buktinya kamu Kan takut. bisa ajaran Muhammad itu mengajarkan bagaimana Nabi Muhammad perjanjian. Kalau ada lalat Kristiani masuk ke dalam dilindungi. minuman, minumlah minuman Nabi itu, Muhammad Gol. mengajarkan, Nabi Muhammad memiliki perjanjian, Wah, memiliki lari piagam. kan? Lari dia kemana-mana. Kami umat Islam wajib Tadi melindungi katanya umat bilang, Kristiani. coba Kami kasih wajib melindungi contoh umat Kristiani. apa Menyayangi yang umat dilakukan Kristiani. Muhammad sehingga saya akan semakin meninggalkannya kalau saya pelajari. Saya kasih contoh lalat. Sekarang Tadi kamu dia makan bahas. lalat. Lalat itu kalaupun makan cuma sedikit. Lele Baik, makan sekarang saya kasih banyak. contoh. Baik, Ada saya kasih nggak contoh. temenmu yang nggak Dengar, makan lele? saya tanya. kasih contoh. Ada nggak temenmu yang nggak makan Kan lele? nggak berani kan dia? Berani. Baik, Bukan. misalnya kita lagi santai-santai berdua, oke? Sudah? Ya. Nah, di samping situ ada oke? Ada lalat hijau, weng. Hinggaplah di itu. Nah, kan mulutnya begini, cuk sama itu kan, dimakanin itu kan. Nah, setelah itu masuk dia ke minumanmu. Plung. Nah, sebagai seorang muslim sejati pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan? Enggak, aku tanya lele. Dengerin dulu. Ada tetangga aku dengerin. Dengerin. Kamu tanya temenmu. Ada nggak temenmu yang nggak makan lele? Kamu Dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Ada mencoba tetanggaku, dia tuh ngeles, peternak lele. tidak Dia tuh makan menjawabnya. lele. Dia punya ekor, dia makan lele. Dan Kamu temen-temenmu, dia makan lele. ketakutan. Ada nggak bahkan kamu pun pasti pernah makan lele. Ketakutan. Kamu ngaku nggak kamu pernah makan lele? Ex studio, saya cuma bilang Nggak, sama kamu pernah makan begini. lele nggak? Saya Aku cuma tanya, bilang sama pernah kamu makan begini, lele nggak? bahwasanya Pernah ketika makan kamu lele nggak belajar kamu? ajaran Tanya. Muhammad, makin dekat meninggalkannya. Anda Siapa secara bilang? tidak langsung menyetujui Siapa perkataan bilang? saya Semakin itu. aku dengerin, semakin aku belajar ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin aku mencintai beliau. Baik, kita Karena tes. beliau bahkan Kita tes menyayangi ya. umat Kristiani. Kita tes ya. Menyayangi umat Kita tes Kristiani. mau nggak? Ngapain ngetes? Loh, Sekarang kita kalau tes. ada Kamu lalat datang, tadi masuk dengerin. ke air Dan minummu, apa yang harus kau perbuat? Kamu datang ke punya orang lele. Dia Daripada tidak lele menjawabnya. itu makannya lele.
Ya, kamu pernah makan lele nggak? Aku Dia tanya, tidak kamu menjawabnya, pernah makan lele saudara-saudara. nggak? Aku tanya, kamu pernah makan lele nggak? Kenapa kamu lari kemana-mana tidak Nggak mau ada lari. menjawabnya? Kamu kan, dengerin ya. Sungguh Kamu nekat pakai yang nama nyata. sebagai Dah, alat. kau tidur di bawah sana. Apa? Untuk membenarkan Dah, kau dirimu. tidur di bawah sana. Secara tidak langsung, teman-teman, dia mengiyakan perkataan ini karena dia malu dengan ajaran Muhammad. Ketika dia katakan, tapi orang tadi itu lebih waras ketimbang sebelumnya. Kalau yang tadi dia nggak mau ngakuin, karena bagaimana kalau dia ngakuin, hancur reputasinya, teman-teman. Iya, bayangin, kita lagi masuk hutan. Di hutan kan nggak ada WC. Lah seseorang di situ, ya kan? Ketika orang pasti lalat datang, betul? Lalat kan di situ ada kotoran, di situ ada dia. Nah, terbanglah lalat ini. Masuklah ke minuman. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu. Oh, yang berat. Ajar ngomong sama orang Islam. Yang ringan-ringan saja. Ya, yang berat nggak sanggup mereka. Ayo, kita bahas tema-tema yang sederhana kayak begini. Kita kasih naik ada Akmal Gibran. Akmal Gibran. Ya, Akmal Gibran. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Akmal Gibran, nyalakan kamera Anda. Muslim ya? Ya. Silakan, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Gelap, buram. Ya. Buram. Ya, Bang, soalnya kameranya nyala, Bang. Ya, Anda Muslim? Bisa bertanya, Kak, Bang? Oh, enggak, Abang Muslim? Ya, Muslim, Bang. Muslim. Oke, Bang, saya sarankan, Bang, coba nanti ganti HP dulu ya, Bang ya. Soalnya saya sakit mata, Bang, kalau ngeliat kayak begini. Ya? Apa, Bang? Bukan. Oke, saya turunkan dulu. Aduh, sakit mata, saya nggak jelas. Sengaja itu HP-nya diuap-uapin dulu. Biar nggak kelihatan muka saya, ntar malu saya lihat. Jurus-jurus lama dipakai. Ayo, silakan. Jangan seperti itu. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Ya, saya tahu sudah banyak orang sekarang malu jadi orang Islam. Jangan memaksakan diri, oke? Kita kasih naik ada Zal atau Zai. Zal kayaknya, Zal ya. Ya, Zal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Zal. Halo. Gelap, Zal. Halo. Ya, saya dengar. Halo, saya dengar. Hanya kamera Anda gelap. Iya, Anda Muslim? Tunggu. Ya, Anda Islam. Muslim, tunggu. Ya, silakan nyalakan Iya. kamera Anda. Kalau Anda menyalakan kamera, jangan ditutup kameranya. Kecuali Anda mengatakan, Bang, saya sudah malu jadi orang Islam, Bang. Gimana? Lah, aku nggak ada keluar gambar saya ya? Ya, coba belajar lagi. Belajar lagi, saya turunin dulu di bawah. Ya. Kita kasih naik ada Abdul Amir. Abdul Amir, ya. Ini Abdul Amir ini, ya. Ini pasien lama saya ini. Ya, Abdul Amir, silahkan nyalakan kamera Anda. Perlu dibuka kamera. Iya, kamu perlu di CT scan dulu. Apakah kamu masih waras atau sarafnya masih di situ atau udah putus? Masih saraf kan? Gimana? Baik, Abdul Amir, hari ini kita membahas. Hari ini kamu masih otak kartu. Abdul Amir, dengarkan. Hari Lucu. Hari ini kita masih membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana, setuju? Tapi gini, Edis. Gimana? Tapi kalau orang pendeta yang berakal ya, mempelajari Biblos, itu malah lari. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa Ya, yang itu kan diajarkan asumsi liarmu. umat manusia. Iya, itu kan asumsi liar. Nah. Oke, sekarang begini. Menurut ajaran Muhammad, misal nih, Amir lagi pegang gelas. Oke, rekam ya teman-teman, ya rekam. Nanti upload jadi VT kalian. Ya. Amir lagi pegang gelas. Oke.
Nah, gelas itu berisi minuman. Saya lagi buang ee. Ya loh? Buang ee. Kemudian ada lalat hijau. Nempel di ee itu kan. Cuk. Terus terbang. Cus, masuklah ke gelasmu Amir. Bluk. Kira-kira sebagai umat muslim yang sejati, pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan? Ketika lalar yang dari ee itu masuk ke minumanmu. Oke. Nanti saya balik. Ya. Kalau itu, ya dah, karena Allah menurunkan penyakit dan Allah yang memberikan obatnya. Dan Nabi Muhammad dikasih petunjuk bahwa lalat yang sebelah kiri kalau masuk itu adalah penyakit, tapi sebelah kanannya sebagai obat. Inilah kehebatan dari Islam. Terus? Memberikan solusi pengobatan. Ya, terus bagaimana? Ketika lalat itu masuk ke minumanmu, lalu? Mere, gitu. Ketika lalat itu masuk ke minumanmu, lalu? Seandainya di dalam kitabmu. Nah, muter kan? Tidak berani dijawab. Nah, belum dijawab. Apa yang harus Anda lakukan, Abdul Amir, ketika lalat masuk ke minumanmu? Iya, harus kita celupkan seluruh. Lalu kita buang. Air minumnya diapain? Kenapa? Karena kok dibuang? Dari sayapnya adalah air minumnya diapain? Inilah. Nah, dibuang katanya. Terus buat apa dicelup-celupin? Kalau dibuang, buat apa air minumnya terus diapain? Bagaimana saya? Tidak berani jawab. Baik, saya ucapkan selamat karena Anda masih waras. Tetapi yang waras itu Loh. Bagaimana? Tenang, Abdul Amir, saya tanya dulu. Iya, bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan terhadap air itu? Ya, harus kita lakukan sesuai dengan perintah apa itu? Diapakan? Sabdanya Nabi. Diapakan? Sebagai pengobatan. Diapakan? Itu dicelupkan. Lalu? Oke. Lalu? Itu sebagai pengobatan. Lalu? Hanya sebagai pengobatan. Iya, lalu diapakan air minumnya? Kalau kamu suruh bakar roti di dalam jelek. Berat. Tenang, nanti kita ke sana. Saya jawab dulu. Tenang, nanti kita ke sana. Amir, tenang. Airnya bagaimana airnya? Bagaimana kalau airnya bagaimana? Airnya. Yang masalah airnya kita coba itu. Lalatnya kita celupkan langsung kita buang, langsung kita minum. Airnya diminum. Itu adalah jadi kalau ada air, kalau ada lalat yang bekas dia masuk ke ke sampah, ke bangke, ya, ke tikus mati, segala macam, masuk ke minumannya Amir, dicelupin ke dalam dan diminum. Betul? Macet dia udah. Betul? Lah daripada roti betul itu tadi? Di biblosmu. Di mana? Ya, enggak sebentar, betul tadi itu ya. Roti dipanggang ditayang. Sudah macet-macet ya, teman-teman. Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda waras pasti Anda akan meninggalkan ajarannya Muhammad. Baik, sekarang kau tanya balik kepada saya. Masalah apa? Silakan. Ayo, kamu bakar rotimu di taimu. Di mana itu? Baik. Ayo. Baik, saya akan berikan ayatnya ya. Karena orang Islam ini minumannya minuman bekas mandian lalat, jadi mereka tidak bisa waras berpikir. Saya akan bacakan ayat yang dimaksud, bagaimana Tuhan akan menghukum orang Israel, bagaimana keadaan orang Israel akibat mereka membangkang kepada Tuhan. Baik. Perhatikan. Saya akan bukakan. Kenapa Anda Amir memahami ayat yang sederhana Anda tidak sanggup? Baik. Itu ada di dalam Yehezkiel pasal yang keempat. Baik. Kau sudah macet-macet Amir. Makanya jangan suka minumin air bekas mandian laler. Bukan kitabmu. Memang baik. Itu bukan kitabmu. Saya akan tunjukkan. Ya, saya akan jawab pertanyaan mereka ya seputar ayat ini. Baik. Pembesar. Baik, saya jawab ya. Tenang dulu Amir, biar saya jawab. Kitabmu, kitabnya Yahudi. Baik, saya jawab ya. Perhatikan, ini perikop berbicara mengenai lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan. Apa yang akan Tuhan perbuat kepada bangsa yang menghuni kota itu. Perhatikan ya. Pernah melakukan. Beginilah, dengar. Katanya mau dijawab. Kalau dijawab dia dulu. Ya. Tenang, biar saya jawab. Melakukan belum? Tenang, akan saya jawab. Harus melakukan tenang, nah, kan di sana, ya. Perhatikan. Kurang air. Saya boleh ngomong? Saya boleh bicara? Dibuat bakar roti. Saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Bicara saja lah. Baik. Kalau saya bicara, maka tenangkan diri dulu ya. Kita akan ke pasal 12-nya. Tenang. Baik. Perhatikan. Nyanyi pakai gitarmu itu. Kau menyembah Tuhan kan pakai gitar. Ya, tenang. Saya lagi bicara, tenang.
bagaimana Makanya Nabi? kalau Nabi itu minuman sholatnya yang apa air-air sih? biasa saja, jangan bekas air Kalau lalat. kalian pakai kita Baik, ini saya kasih turunkan dulu ya, karena dia ngoceh terus, jadi saya turunkan. Perhatikan, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Muslim yang tidak mau membaca, malas membaca, padahal ayat itu begitu jelas. Perhatikan. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana. Maka aku jawab, di sini Yeskiel ya menjawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau siksa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, dan juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas sampai hati mereka gundah gulana. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyingkapkan apa yang akan terjadi kepada bangsa yang tinggal di negeri itu. Dengan melalui Yeskiel, Tuhan memperingatkan bangsa itu, dengan demikianlah engkau nanti keadaanmu. Gimana mahamin yang begini saja tidak mampu? Ini berbicara bagaimana Tuhan membuat gambaran. Nih loh, kamu itu keadaanmu ya, wahai orang-orang ini yang diam di Yerusalem ini, di kota Yerusalem ini. Kamu itu akan dibuang, diangkut sebagai bangsa tawanan. Dan demikianlah kamu nanti akan memakan rotimu itu. Demikianlah keadaanmu. Ini jelas, ini baca ya. Bagaimana kok bisa-bisanya disuruh orang Kristen bakar? Dari mana ayat ini menjadi dasar orang Kristen suruh membakar rotinya di atas air? Mana? Muslim. Kenapa ya? Kenapa saya sampai sekarang belum mendapati Muslim yang waras? Itu lambang penghukuman. Saya kasih contoh, misalnya, kalau Tuhan itu ingin memperingatkan, dia pakai contoh-contoh, gitu loh. Misalnya, ya kan? Misalnya Tuhan ingin memperingatkan suatu bangsa, bahwa bangsa ini besok akan dilanda tsunami, misalnya. Maka biasanya Tuhan akan menyuruh Nabi itu menggambar kota. Dibentuk dari tanah liat sebuah kota. Lalu dibawa di hadapannya. Dengarlah, hai penduduk Yerusalem. Ya kan? Demikianlah yang terjadi kepada kota ini nanti, bahwa air akan, itu contoh, begitu maksudnya. Bukan orang Kristen disuruh bakar roti di atas kotoran. Mahamin hal yang begitu saja tidak mampu, bagaimana? Yuk silakan. Oke, kita kasih naik, ada Andi Zai. Silakan Andi Zai. Halo Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Gelap Bang. Gelap. Anda Muslim? Kristen Bang. Kristen. Baik, saya blokir dulu ya. Anda harus diblokir dulu. Iya, Anda harus diblokir dulu seminggu. Ya, seminggu. Jadi kalau ada orang ke sini naik terus nggak jelas, kita akan lakukan pemblokiran selama seminggu. Oke, kita kasih naik, ada Ahmad Ruji. Ya, silakan Ahmad Ruji. Pusing nanti Anda bikin email baru karena Anda nggak ketemu lagi dengan channel ini. Ya, Ahmad Ruji. Baik, Ahmad Ruji tidak nyangkut, kita turunkan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang Muslim dan Anda ingin melakukan bantahan, silakan Anda naik. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Ya. Kita kasih naik, ada Damian. Oke, Damian.
Ya, Damian, selamat siang. Selamat siang, Abang Edis Ganteng. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Damian, Anda seorang Kristen atau Muslim? Katolik, Bang, Katolik. Kenapa Anda naik, Bang? Terlalu suka sama Abang. Baik, Bang. Di sini saya, Bang, sedang berdiskusi dengan yang Muslim. Jadi jangan naik dulu ya, Bang, ya. Baik, saya turunkan ya. Nanti semakin banyak. Teman-teman, aduh, saya ini kalau memblokir-blokir itu tidak tega. Teman-teman, gini ya, teman-teman saya kasih tahu. Ketika acara sedang berlangsung, ya, janganlah membuat acara ini menjadi terjeda dengan durasi-durasi yang hanya membuang sesuatu yang gak penting. Ya, teman-teman kalau suka, kalau seneng dengan channel Edis TV, nggak usah ngomong saya suka, nggak usah. Kalau suka, caranya gampang, support gitu loh. Support, bagaimana cara mensupportnya? Bisa dengan cara memfollow, membagikan, share, upload bagian-bagian yang menurut Anda menarik, tap-tap layar. Itu bukti nyata, jangan cuman begini. Saya bukan sombong, enggak teman-teman, enggak sombong saya ke orangnya, percaya sama saya. Cuman kita kadang-kadang memang harus tegas. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau mensupport caranya bukan dengan naik terus ngomong, saya suka ya, saya dukung. Enggak perlu. Udah kebanyakan. Ya. Yang belum itu sekarang, yang sedang saya pikirkan, yang masih menjadi beban saya itu sekarang adalah bagaimana kita besok ke depannya. Apakah kita akan dijemput oleh Mabes Polri? Apakah kita akan bagaimana? Kan itu ke depan yang saya pikirkan. Kalau kalian menonton saja, santai-santai saja. Saya itu memikirkan juga bagaimana ke depannya. Karena kita itu berapologet ini mungkin tidak akan berhenti karena dari pihak yang Muslim itu tidak menunjukkan gejala mau berhenti. Mereka malah makin menjadi-jadi. Kita tanggapi mereka makin menjadi-jadi. Nah, sekarang kita itu teman-teman, yang saya pikirkan itu ada mengenai rumah untuk berapologet seperti ini atau tempat. Karena saya belum punya tempat. Kalau saya belum punya tempat, saya akui saya tidak tenang. Ya sama semua orang saya rasa sama. Kalau tidak punya tempat pasti nggak tenang. Makanya teman-teman di sini itu, kalau teman-teman suka, boleh mensupport saya dengan cara yang saya bilang tadi. Atau kalau memang benar-benar mau mensupport secara dana juga bisa. Bisa teman-teman. Lihat di profil saya ada kok. Mampir aja ke beranda saya. Lihat nanti di situ ada juga kolektor. Ya, seperti itu. Saya minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Anugrah Nus Anantara. Anugrah Anantara. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Anugrah Anantara. Ya, selamat siang Bang Anugrah. Apa kabarnya Bang? Kemarin sudah pernah naik sini kalau nggak salah Bang. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. 2-3 bulan. Udah lama. Ya, gimana? Masih Islam juga atau bagaimana? Alhamdulillah. Masih Islam. Astaga. Sudah lama nonton Edis TV, tapi kok masih Islam? Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini Bang. Sudah ikutin. Baru sekarang lagi baru buka-buka TikTok baru dapat Edis. Sebulan berhenti. Oh, pantesan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih saja nekat percaya sama Muhammad? Sementara orang yang menggunakan akal sehat dan nalarnya mempelajari ajaran Muhammad, maka dia akan meninggalkan ajaran Muhammad tersebut. Memang harus gitu ya Bang ya? Oke, kita tes. Nggak harus begitu, kita tes. Boleh kita tes? Siap Bang, siap. Lanjut. Baik. Abang nampaknya ada anak-anak di rumah ya? Apa-apa. Tentulah sebagai ayah, pasti Anda akan menjaga kesehatan anak Anda, betul? Siap. Kalau ada lalat di minuman anak Anda, kira-kira Anda lanjutin suruh minum apa Anda ganti? Kalau untuk pertimbangan kesehatan, apalagi untuk anak-anak, pasti saya buang minumannya. Pasti dibuang. Walaupun sebenarnya dalam Muhammad juga menganjurkan sebenarnya tidak apa-apa untuk diminum. Tapi kenapa Anda buang? Karena itu ada pertimbangan kesehatan, apalagi anak kecil kan Bang Edis. Berarti mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda sayang sama anak, betul? Iya, lalu kenapa Anda masih mengikuti Muhammad?
Kan begini Bang, boleh saya Benar. berpendapat, Pak? Setahu saya dalam Islam juga kan hanya dianjurkan. Artinya ketika dalam posisi tertentu, misalnya di minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka di dalam posisi itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau tetap minum. Mereka ini teman-teman nambah-nambahi saja. Bang, Anda pernah dengar sakmina wa ta'na nggak? Boleh. Apa itu sakmina wa ta'na? Tunduk dan taat, Bang. Tunduk dan taat. Kepada siapa Anda tunduk dan taat? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kalian, maka harus kalian laksanakan nggak? Kan bukan perintah Bang, tapi anjuran. Dibolehkan Bang. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Memang teman-teman. Coba, susah ini. Berat ini teman-teman ya. Bang, saya juga pengen bawasan lebih luas Bang. Baik. Makanya tadi saya bilang Bang, makin belajar ajaran Muhammad, makinlah kita akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tampilkan hadisnya. Baik. Ya. Ini kita buka ya, mengenai hadis ya, berkaitan dengan lalat. Baik. Ada pertanyaan, apakah hukumnya minuman yang dimasuki lalat? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan seterusnya ya. Lalat adalah dan seterusnya. Kita bacakan. Perhatikan. Wahai manusia, diberikan suatu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah, tidak sesekali akan mendapat mencipta seekor lalat, walaupun mereka dan seterusnya. Perhatikan. Apa dikatakan? Perhatikan, dari Abu Hurairah, beliau mendengar bahwa Nabi bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang dari kamu, maka rendamkanlah dia. Disuruh direndam Bang, ini perintah Rasul, berperintahkan rendam lalatnya. Rendamlah lalatnya, kemudian buang. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah obat. Ya. Nih, ada lagi riwayat lain. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, bekas maksudnya minuman ya, maka rendamkanlah semuanya itu, kemudian buanglah. Ya, karena salah satu daripada sayap itu adalah penawar dan yang sebelah lagi adalah penyakit. Nih, menurut para ulama, lalat tidak termasuk ke dalam perkara yang najis. Nggak najis Bang lalat Bang, makanya Islam. Nah, sekarang saya balik lagi. Nih, saya balik. Itu sederhana-sederhana Bang, nggak usah kita bahas yang berat-berat. Abang sayang sama anak, nampak dari wajahnya ini, ayah-ayah yang cinta anak. Coba, kalau ada laler hijau, habis dari orang, habis dari sampah, habis dari bangke tikus, masuk ke minuman anak. Kira-kira Anda lakukan nggak perintah Muhammad? Mandi lo ke dalam lo, mandi lo, masuk lo ke dalam lo, masuk lo ke dalam, masuk. Habis itu buang, kasih minum. Nih anak, kira-kira Anda lakukan nggak itu Bang, sebagai ayah yang waras? Enggak Bang, saya buang Bang. Tidak, saya setuju dengan Anda, pasti tidak Anda lakukan. Makanya saya bilang Bang, mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama, Anda waras. Coba, kira-kira Bang, mana yang lebih Anda pilih? Ajaran Muhammad? Tapi kan begini Bang, apa namanya? Kalau kasusnya seperti itu Bang, saya pikir juga itu tidak cukup menjadi syarat kita untuk kemudian meninggalkan Muhammad Bang. Karena meskipun juga dalam hadis itu kita kalau terjadi hal seperti itu kita diperintahkan untuk menyelupkan lalat itu. Pertama dari sisi kesehatan kan juga tidak bermasalah Bang. Di sisi lain kita juga bisa ada pilihan-pilihan di situ Bang. Artinya kita tidak mesti juga harus kemudian kita jadikan bahwa karena situasi itu kita tidak ikuti, kemudian kita tidak cukup syarat untuk mengikuti kembali Nabi Muhammad. Kan tidak begitu juga kan Bang. Kan banyak faktor-faktor lain. Kita juga kan berani teman-teman. Bang, kita itu Bang mengambil contoh itu, sampel itu satu aja. Ya. Kita nggak perlu banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan apakah seseorang itu pantas diikuti atau tidak. Saya kasih satu contoh lagi Bang. Abang lihat, pandanglah wajah anak itu, ya kan? Taruhlah umurnya masih 6 tahun. Pantas nggak Bang anak umur 6 tahun dinikahi, lalu umur 9 tahun disetubuhi? Kalau zaman sekarang tidak pantas Bang. Muhammad contoh suri teladan nggak untuk zaman sekarang? Kalau iya.
Sekarang masih menjadi suri tauladan? Masih Bang, masih. Barusan tadi Anda bilang tidak pantas zaman sekarang. Ya kan begini Bang, mungkin situasi saat seandainya kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini, ketika ada perlakuan seperti itu, mungkin Bang sudah menjadi kesalahan. Dijemput polisi Muhammad. Kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad dibawa ke Mabes Polri. Iyalah gimana? Makanya saya bilang kalau situasi itu terjadi di zaman sekarang sudah pasti Muhammad sudah tidak menjadi suri tauladan lagi. Sedangkan apakah Muhammad itu suri tauladan sepanjang masa atau tidak? Ya sebagai Rasulullah yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya kepada umat Muslim, ya kita menjadikan suri tauladan. Barusan Anda bilang katanya tidak pantas diikuti zaman sekarang. Bagaimana ini? Begini Bang. Gimana? Begini. Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita sekarang ya. Kemudian kedua, Nabi Muhammad juga itu manusia. Nah di zaman dulu, kira-kira banyak yang dilakukan di zaman dulu yang kemudian tidak relate di zaman sekarang. Nah di posisi itu kita sebagai manusia berakal, kita bisa memilah apakah yang dilakukan di zaman Muhammad di zaman dulu, ketika sudah tidak relate di zaman sekarang, apakah masih bisa kita lakukan atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kemudian bukan berarti menggugurkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita sebagai Nabi Muhammad, tidak, karena ajaran Nabi Muhammad itu kan banyak Bang, banyak yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan. Kalau misalnya ajaran-ajarannya yang kemudian yang dianggap sudah tidak relate di zaman sekarang, kita bisa memilih Bang. Sebagai manusia yang Bang, saya akan lakukan itu. Artinya Anda setuju bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad tidak relevan lagi untuk manusia yang hidup sekarang? Untuk beberapa ya Bang. Untuk beberapa. Artinya, artinya Muhammad tidak bisa lagi dikatakan sebagai sepenuhnya suri tauladan untuk manusia yang hidup zaman sekarang. Sepenuhnya sebagai suri tauladan. Dia tetap menjadi suri tauladan, tapi beberapa yang kalau dia suri tauladan, artinya apa yang dia kerjakan itu kalau ditiru oleh orang zaman sekarang masih relevan. Contoh, ada orang berumur 55 tahun. Dilihat ada anak kecil umur 6 tahun, dinikahinya. Umur 9 tahun, ditidurinya. Apakah pantas itu dilakukan zaman sekarang? Nggak pantas Bang. Nggak pantas. Artinya, ketika apa yang diperbuat oleh Muhammad di masa lampau, diikuti di zaman sekarang, tidak pantas lagi. Kesimpulannya Muhammad tidak pantas dijadikan sebagai suri tauladan di masa kini. Setuju? Misalnya begini Bang, ya. Saya pakai contoh misalnya salah satu, misalnya ada pemimpin kita misalnya Bang, ya. Suri tauladan kan identik dengan seseorang yang kita panuti, yang kita teladani kan Bang. Misalnya begini, misalnya saya meneladani Jokowi misalnya kemarin ketika beliau menjadi presiden, karena saya meneladani beliau karena idenya, karena pemikirannya, karena programnya, karena kebijakannya. Tetapi di posisi itu saya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Nah, ketika beliau mengambil keputusan untuk memajukan anaknya sebagai calon presiden, nah di situ saya tidak ikuti Bang. Artinya berarti memang sebagai manusia biasa, tidak sepenuhnya kita menganggap manusia sempurna. Pasti ada titik-titik lemah yang dilakukan. Nah, di posisi itu kita bisa memilah mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak bisa kita contoh Bang. Baik, saya tangkap. Artinya, menurut Anda, ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh Muhammad yang tidak pantas ditiru, tetapi ada hal-hal baik, begitu? Sebagai manusia biasa Bang, saya yakin Nabi Muhammad tidak sempurna sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa tidak sempurna. Oke, baik. Ini statement seorang muslim yang sudah modern, yang sudah moderat Bang. Karena muslim-muslim zaman sekarang tidak berani berkata begitu Bang. Tidak berani. Mereka akan mengatakan Muhammad itu sempurna, suri tauladan sepanjang masa. Tapi Anda sebagai muslim, Anda berani mengatakan bahwa Muhammad tidak sempurna ya? Karena beliau manusia biasa Bang. Beliau bukan malaikat. Beliau punya manusia biasa, dia tidak sempurna. Baik. Artinya begini Bang, kalau begitu bagaimana kalau suri tauladan atau panutan yang selama ini itu Muhammad, bagaimana kalau dicabut gelarnya itu Bang? Dicabut gimana Bang? Kan di dalam agama Islam sosok yang patut ditiru, diteladani itu kan Muhammad. Nah bagaimana kalau gelarnya itu, dia sebagai sosok suri tauladan itu dicabut dan digantikan oleh Isa? Posisi itu Bang, saya pertama tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu Bang. Ide. Sudut pandang Anda? Sebagai manusia yang beragama Islam, saya Bang masih menganggap Nabi Muhammad sebagai panutan kita, karena ajaran-ajarannya yang kami anggap itu yang menjadi lebih pantas untuk dijadikan panutan, yang suci atau yang salah?
Kalau dalam konteksnya antara Muhammad dengan Isa, Bang, Nabi apa namanya Isa Yesus ya, Isa ya, Bang. Isa kami sangat memaniti beliau sebagai salah satu utusan Allah menurut agama kami, Bang. Baik. Jadi Gini, Bang. tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dengan Muhammad karena mereka sama-sama utusan Tuhan yang hidup di zamannya dan ajarannya sampai sekarang masih berkembang di seantero dunia. Bahkan kami Muslim pun disuruh untuk belajar Injil, disuruh untuk mengimani Nabi Isa. Baik, saya tanggapi ya Bang ya, saya tanggapi. Tadi pertanyaan saya belum Abang jawab. Pertanyaan saya itu begini. Manakah yang lebih pantas diikuti atau menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat dosa atau yang tidak berbuat dosa? Kalau dalam kapasitas manusia biasa, Bang, susah, Bang, kita mau menentukan bahwa seseorang tidak berdosa dan... Oke, apakah menurut Al-Quran sosok Isa itu berdosa? Kalau itu saya minta penjelasan, Bang. Baik, belajar dia sama saya. Baik. Menurut Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19, mungkin Abang bisa cek? Oh, ya, boleh. Dapat bacakan aja, Bang. Baik, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-19, dikatakan di situ, ketika Maryam berkata, ya, kemudian dijawablah oleh malaikat yang datang kepada Maryam di situ, dikatakan, innama ana rasulu rabbiki, ya kan? Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul, utusan dari Tuhanmu, li ahabalaki gulaman zakiyan, untuk memberikan kepada kamu seorang gulam, anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran, sosok Isa itu suci. Bahkan kata Muhammad, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini menangis karena disentuh oleh setan. Nah, kata Muhammad. Padahal kalau dalam kedokteran, kalau bayi tidak menangis bahaya. Bayi kalau baru keluar, kalau nggak nangis, itu harus dipacu biar dia nangis. Tapi kalau kata Muhammad, itu karena disentuh setan. Satu lagi sebenarnya alasan, memang kalau ngikutin ajaran Muhammad, ya memang makin aneh aja gitu. Baik, kita nggak usah bahas medisnya dulu, tapi kita bahas mengenai spiritualitasnya dulu ya. Kata Muhammad, hanya sosok Isa yang tidak disentuh oleh setan. Jadi dua ayat itu, di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, membuktikan bahwa sosok Isa itu adalah sosok yang suci, tidak berdosa. Sementara sosok Muhammad sendiri, Abang sudah akui, dia berbuat dosa, dia melakukan hal-hal yang salah. Maka menjadi pertanyaan logisnya, kesimpulan logisnya, yang manakah yang harus menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat kesalahan atau yang tidak berbuat kesalahan? Yang mana yang harus lebih pantas untuk ditiru? Saya tanya Abang, apakah Isa itu manusia biasa atau apa, Bang? Kita jangan bicara ke sana dulu, Bang. Nanti lari kemana-mana bahasan kita. Saya mau konsepsi berpikir, Bang. Kalau misalnya diperbandingkan antara Muhammad dengan Isa, kalau dalam konteks mereka berdua adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan, maka saya sebagai umat tidak bisa membenturkan keduanya. Keduanya sama-sama saya menjadikan. Tidak saya benturkan, Bang. Yang saya ingin ini kan. Misalnya sebagai Tuhan, maka tidak apple to apple diperbandingkan antara Isa dengan Nabi Muhammad, karena menurut Nasrani Isa adalah Tuhan, kemudian pasti kami Muhammad adalah manusia biasa, Bang. Ya. Nah, itu dulu yang jadi gini, Bang. Sebelum kita ke sana, yang ingin saya utarakan begini, yang lebih pantas ditiru, diikuti, yang cacat atau yang sempurna? Kalau pertanyaan logikanya seperti itu, kalau secara umum maka yang pantas diikuti adalah yang lebih sempurna. Iya. Jadi makanya Bang, secara logis, maka sebenarnya lebih pantas sosok Isa dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad. Setuju? Gimana, Bang? Aduh, berat ini. Maka secara logis, maka seorang Muslim yang sejati, dia lebih pantas mengikuti sosok Isa ketimbang Muhammad, betul? Kalau sosok Isa sebagai, sekali saya bilang Bang, kalau sosok Isa yang dimaksud sebagai Bang, mengalir saja Bang, jangan takut sama penonton. Karena penonton ini kebanyakan malah mereka tidak lebih tahu daripada Anda, gitu loh. Jangan ikuti penonton. Enggak, saya ingin menjelaskan pilihan saya, Bang. Kalau sosok Isa yang dianggap ini sebagai manusia biasa, ciptaan Tuhan juga, maka saya tidak bisa memilih karena keduanya adalah makhluk yang memiliki keistimewaan diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya saya ikut pemikiran Bang Edis bahwa Isa ini adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad, maka sudah pasti posisi keduanya itu berbeda, Bang.
Nah, itu tidak bisa apple to apple. Mestinya Nabi Muhammad disandingkan dengan manusia siapa misalnya yang punya kelebihan yang sama, katakan sama-sama manusia, kemudian kita beda keduanya. Baik, kita coba bandingkan Muhammad dengan Paulus ya. Baik. Gini Bang, coba Bang, kalau kita baca literasi tentang Paulus dan juga tentang Muhammad, setelah Muhammad jadi nabi, kita bahas sebelum Muhammad jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi Bang, berapa istrinya Bang? Banyak. Sebelum jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia punya istri berapa? Khadijah ya. Berapa dia punya istri? 1 Bang. Setelah dia jadi nabi? Ada beberapa lagi. Ada banyak. Sebelum Muhammad jadi nabi, adakah pernah wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada dia? Enggak ada. Setelah dia jadi nabi, perempuan-perempuan boleh nggak menyerahkan diri kepada Muhammad? Nah, bayangin dengan Paulus Bang. Sebelum Paulus jadi rasul dan setelah Paulus jadi rasul, ada nggak Paulus setelah dia jadi rasul dia mengoleksi istri? Nggak ada. Nah, kan kemudian pertanyaannya begini Bang, apakah beristri lebih dari satu itu sebuah perbuatan yang tercela atau tidak? Di zaman itu Bang. Baik. Sekarang begini. Apakah beristri lebih dari satu itu perbuatan yang tercela atau tidak? Maka kita harus tarik dulu motivasinya. Motivasinya itu apa? Ya kan? Nah, kalau Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu dia bukan berbicara mengenai soal pernikahan, tetapi berbicara soal bagaimana wanita itu boleh menyerahkan dirinya. Nggak ada di situ dinikahkan. Menyerahkan dirinya beda dengan menikahi loh. Makanya Muhammad itu diberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa Muhammad itu salah satunya adalah jika mata dia memandang seorang wanita dan dia menginginkannya, maka wanita tersebut harus menjadi milik dia. Walaupun ya bahwa perempuan itu sudah punya suami, si suami itu harus menceraikan dia. Nah itu gimana seperti itu. Jadi bukan masalah beristri banyak atau tidak. Di dalam Bible banyak tokoh-tokoh yang beristri banyak. Yakub itu istrinya 4. Ya kan? Banyak yang istrinya lebih dari 1. Tapi tidak pernah itu dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai positif di dalam Bible. Bahkan beristri banyak itu identik dengan hal-hal yang negatif. Ada dalam hukum Taurat itu dikatakan janganlah seorang raja itu beristri banyak. Sekarang begini Bang, apakah di Kristen itu apakah Nabi Isa dulu tidak memiliki 1 istri Bang? Isa. Tidak ada literasi, tidak ada literatur di dalam Bible bahwa Yesus itu memiliki istri. Oke. Kita jadi ngelantur kemana-mana kan? Karena saya ikuti jadi ngelantur kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan itu Bang, jadi makin nggak jelas kita. Enggak kan abang tadi menyampaikan bahwa beristri lebih dari 1 itu. Bukan itu bahasan kita Bang. Bahas yang menjadi tema kita dari tadi itu adalah bagaimana ketika Anda sungguh-sungguh mengikuti ajaran Muhammad, betul-betul mendalami ajaran Muhammad, pastilah di detik yang sama Anda akan meninggalkan ajaran tersebut. Dan Anda sudah mengiyakan, sudah mengkonfirmasi itu. Bagaimana ketika lalat masuk ke minuman anak Anda, maka Anda tidak lakukan sesuai dengan perintah Muhammad, mencelup-celup lalatnya ke dalam, lalu memberikan minum itu kepada anak Anda kan? Tidak Anda lakukan kan itu? Ya. Nah, itu menjadi bukti apa? Itu menjadi indikator apa? Itu indikator, bukan berarti kita tidak mengikuti Muhammad lagi, Bang. Lu gimana? Bang, Muhammad bilang, jikalau lalat masuk ke dalam minumanmu, maka rendamlah lalat itu, celupkan ke dalamnya. Lalu lalatnya dibuang. Karena di dalam sayap lalat itu ada obatnya, ada penawarnya. Nah, lalu airnya diminum. Lalu Anda tidak lakukan. Kenapa Anda tidak lakukan? Karena Anda menentang ajaran itu. Betul tidak? Begini Bang, konteks menentang dalam kasus itu Bang sebenarnya. Makanya saya bilang begini, saya kan tertarik dengan temanya Bang ini. Jadi seolah semakin kita memperdalam agama Islam itu, memperdalam ajaran Nabi Muhammad, itu semakin kuat untuk meninggalkannya. Maksud saya begini, jangan kasih kasus contoh yang remeh-temeh begitu Bang. Maksud saya, kalau contoh kasus itu, karena banyak pilihan-pilihan kita di situ. Kita tidak cukup
logika kita mengatakan tidak cukup bahwa kalau kasus itu kemudian kita anggap jadikan dasar untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Yang rem. Baik, baik. Masalahnya begini, Bang. Kemudian kita meninggalkan Nabi Muhammad, kan itu ada pilihan-pilihan, Bang. Kita bisa kalau dalam konteks saya pribadi, Bang, biasa kalau kita lagi nongkrong ngopi-ngopi gitu datang lalat, biasanya kita celupkan, saya minum kembali, Bang, tidak ada masalah. Buset. Berat. Karena kan begini, Bang, kalau contoh itu dipakai, Bang, maka banyak contoh-contoh yang lain yang mirip-mirip dengan logikanya Bang Edis. Misalnya begini, kayak ayam itu kan kita tidak tahu makan apa. Kadang-kadang terus tapi kita makan itu enak sekali tuh, Bang. Tapi kita tidak sadar bahwa ayam itu kadang-kadang memakan kotorannya sendiri, memakan kotoran sapi. Begitu juga binatang-binatang yang lain, Bang, tidak bisa kita prediksi makanan mereka. Kalau itu kita jadikan contoh logika yang Abang pakai lalat tadi itu, maksud saya, pakai logika dari belakang, baik. Itu sebenarnya Anda sudah nggak nyambung di situ, Bang. Gimana, Bang? Nggak nyambung gimana? Kita nggak nyambung sebenarnya. Yang kita bahas ini itu mengenai lalat, bukan mengenai ayam. Saya kan, Bang, hanya memperbandingkan logika yang lain. Kalau yang dipakai lalat, baik, kita kasih satu contoh lagi. Yuk, kita kasih satu contoh. Oke. Baik. Abang tahu kencing? Tahu. Anda pernah dengar Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Oh, kencing unta itu ya? Oke, menurut Abang gimana penjelasannya, Bang? Iya, saya tanya Anda. Kira-kira Anda mau nggak minum kencing unta? Nggak mau lah. Nggak mau. Tapi itu adalah sunnah Rasul, anjuran Muhammad. Bagaimana? Nah, sunnah itu kan, Bang, boleh dilakukan, boleh tidak, Bang. Itu yang saya maksud. Oke, berarti ketika Anda tidak mau, berarti Anda menentang ajaran itu, betul? Bukan menentang, karena bukan menentang. Memang sulit ngomong orang Muslim. Harus disediakan lagi deh kolgen. Kalau Anda tidak mau, itu artinya akal Anda, naluri Anda mengatakan tidak. Ketika Anda mengatakan tidak, sesungguhnya Anda sedang membantah ajaran Muhammad itu. Bagaimana sih Anda ini? Oke, yang lain lagi. Jangan itu lagi, gini. Kalau Anda ketemu cicak, apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan ajaran Muhammad? Cicak? Kalau dia tidak mengganggu, biasa saja. Salah, Bang. Kalau Anda ketemu cicak, Anda itu harus membunuh cicak itu dengan satu kali pukulan. Kenapa? Ada yang bertanya kepada Muhammad, kenapa? Karena dulu cicak itu membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar. Itu kata Muhammad, Bang. Itu wajib atau sunnah, Bang? Bukan masalah wajib atau tidak, Bang. Di sini yang kita gunakan itu nalar kita. Sekarang begini, kata Muhammad, cicak itu membantu meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar. Kira-kira secara akal sehat, akal yang waras, kira-kira masuk akal nggak itu cicak meniup-niup api? Kalau itu di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa, Bang. Di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa. Makanya saya bilang, Bang, kalau satu contoh saja sudah saya beri, tapi Anda ngeles, pasti contoh-contoh yang 1000 lainnya pun akan juga seperti itu. Sekali lagi saya bilang kan, saya beragama ini kan, Bang, menggunakan logika. Makanya dalam agama kita itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Makanya saya pengen tahu sebenarnya dalil itunya, apakah itu diwajibkan atau disunahkan. Nah, ketika baik, kita bicara Quran aja lah kalau begitu. Kalau mau cara wajib-wajiban. Kalau peristiwanya adalah sifatnya sunnah, maka kita itu dalam Islam kita diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak. Baik, saya kasih contoh, Bang. Bang, menurut kita menggunakan logika kita, Bang. Oke, baik. Menurut Al-Quran, Anda harus jadi orang Islam itu menjadi orang Islam yang 90%, 50%, 99% atau 100%. Saya tidak bisa menangkar itu, Bang. Yang saya tahu sekarang saya meyakini Islam dan saya melakukan kebaikan kepada orang dan menghindari dosa. Hanya itu kewajiban saya. Nah, berarti Anda tidak sedang melaksanakan ajaran Islam, Anda sedang melaksanakan ajaran pikiran Anda sendiri. Agama apapun, Bang, agama di dunia ini, Bang, esensinya cuma itu, Bang. Membangun kebaikan, menciptakan amal kebaikan. Salah, tidak. Kalau Anda bicara Kristen iya, tapi kalau Anda bicara Islam tidak seperti itu. Bisa saya dijelaskan, Bang? Baik, tadi Anda mengatakan kalau dalam Quran, kalau dalam hadis kan itu kan sunnah, anjuran-anjuran. Ya anjuran Muhammad itu ya harus dilaksanakan. Gimana? Baik, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, Bang. Contoh sederhana saja. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat berkata, maka jadilah kamu seorang Islam yang kafah. Tahu apa arti kafah, Bang? Totalitas ya. Totalitas. Tidak boleh jadi orang Islam setengah-setengah, betul? Oke. Berarti wajib nggak itu hukumnya menjadi Islam yang kafah? Wajib. Wajib. Baik. Kalau ada orang yang dia Islam, di detik yang sama dia harus melaksanakan perintah Allah, betul? Oke. Perintah Allah untuk taat sama Rasul, betul?
Oke, apa kata Rasul? Jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan menurut Muhammad? Ini dijelaskan di mana, Bang? Banyak tidak tahunya dia. Coba diklik saja di Google. Hukum bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bahkan memberi salam pun tidak boleh. Mana Anda ini? Coba Anda baca. Tapi begini, Bang, boleh saya kasih penjelasan, Bang? Ya, sebelum kasih penjelasan dibaca dulu, coba. Hukum bertemu Yahudi dalam Islam adalah diperbolehkan. Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi, bermuamalah, atau bahkan berteman dengan orang dari agama lain, termasuk Yahudi. Ya? Dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku dan adil. Gimana, Baik. Bang? Menurut Al-Quran, apakah orang-orang Yahudi itu musuh orang-orang Islam? Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang berbeda agama. Oke. Menurut Al-Quran, orang Yahudi itu musuhnya orang Islam nggak? Saya tidak baca detail itu, Bang. Tetapi ayat menurutku, narasi ini cukup menyimpulkan bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk agama yang berbeda, Bang. Entah itu Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, Bang. Itu Ya, penjelasan, Bang. Ya, itu artinya yang Anda baca itu penjelasan ulama, Bang, ya. Perhatikan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bentar ya. Bukan ulama itu, Bang. Bentar ya. Coba Anda buka Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Al-Maidah ayat 82. Ya. Artinya kan ini sudah ada versi yang satu, Bang, ya? Versi Ya, surat. makanya makin dibaca Quran itu, Bang, makin orang akan meninggalkannya. Oke, sangat tertarik, Bang. Surat Al-Maidah 82. 82. Oke. Silakan dibaca. Jangan dalam hati, Bang. Artinya sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kamu ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu dalam kurung orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Coba baca lagi yang ayat yang pertama tadi, yang bagian awal, paragraf yang bagian atas. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Menurut Al-Quran, orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang beriman nggak? Ya, menurut Al-Quran Al-Maidah 82 seperti itu, Bang. Iya. Terus gimana, Bang? Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam, apa yang harus dilakukan? Sebatas mereka tidak menyakiti secara fisik, Bang. Sekarang tidak menyakiti secara fisik, mulai bikin ayat. Aduh, mulai bikin ayat lagi. Maksud saya begini, kita kan dua manusia yang berbeda pola pikir, Bang. Ayat Quran dengan Quran bertentangan. Quran dengan hadis bertentangan. Hadis dengan hadis bertentangan. Semuanya bertentangan, Bang. Makanya saya bilang makin belajar agama Islam, sebentar lagi orang itu pasti murtad. Yang mana, Bang, yang baik. Saya akan tunjukkan ya hadis ini ya. Saya akan tunjukkan. Tadi di situ dikatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap agama orang beriman, orang Yahudi. Dan paling dekat persahabatannya orang Nasrani. Sekarang saya bandingkan dengan ajaran Muhammad dalam hadis ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah terus ini kan. Makanya Islam ini sebenarnya buatan Abu Hurairah. Baik. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Betul? Anda laksanakan nggak ini sebagai Anda seorang Muslim? Tidak, Pak.
Tidak, makanya saya bilang mustahil Anda mengikuti ajarannya Muhammad. Bagaimana Anda mau mengikuti ajaran Muhammad, Bang? Kan di situ ada pilihan-pilihan, Bang. Di Pilihan satu sisi, gimana maksudnya? ya Bang, saya ngomong dulu San. Di satu sisi ada hadis riwayat yang mengatakan seperti itu, Bang. Tetapi di sisi lain juga ada ajaran-ajaran dalam Islam untuk seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang di awal di ayat yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa membangun hubungan kemanusiaan sesama manusia itu yang paling beragama manapun itu wajib dibangun, Bang. Artinya ada pilihan-pilihan. Nah, disitulah berarti ayat ini tidak dianggap. Untuk dalam posisi membangun hubungan kemanusiaan, Bang, karena kita hidup di dunia, Bang, bukan hidup di akhirat, maka saya tidak gunakan ayat itu, saya gunakan yang lain, Bang. Berarti yang ini nggak usah digunakan. Bagi saya, Bang, ya, saya tidak tahu kalau umat Islam yang lain, Bang. Berarti yang ini salah. Saya tidak mengatakan salah dengan tidak, Bang. Tetapi saya tidak mengikuti. Ini yang saya sebut sebagai Islam. Oke, Bang, saya akan memberikan Anda Islam aliran baru, namanya Islam aliran Joker. Kalau Joker tuh kemana aja kan masuk, Bang, kalau Joker. Ingat kan, zaman-zaman kita SMP main joker-jokeran. Masuk, kemana aja masuk. Ah, makanya Islam aliran joker Anda ini, Bang. Dikasih hadisnya, itu nggak bisa. Kan ada beberapa pilihan, Bang. Susah ini kalau begini, Bang. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman itu Wahyudi. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kalian bertemu dengan Wahyudi maka bunuhlah mereka. Sampai-sampai batu bahkan akan membantu kalian untuk membunuh Wahyudi. Mau saya tunjukkan hadisnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Ya. Kalau kalian baca hadis ini adalah sebuah hadis yang bagaimana ini kalau dibaca akan membahayakan hubungan kalian dengan Wahyudi. Memang kadang-kadang masih ada juga yang Yahudi-Yahudian tapi ngobrol-ngobrol dengan orang Islam. Contohnya siapa? Contohnya itu yang si gondrong yang Yahudi KW-KW itu. Lupa saya namanya itu siapa? Siapa namanya itu teman-teman yang di acara podcastnya Donditan? Lupa saya namanya. Billy Wahyudi. Baik nih, saya kata dibacakan di sini. Nih. Perhatikan ya. Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang muslim. Nih ajaran Muhammad nih, Pak. Nah, saya teruskan lagi. Perhatikan. Saya akan bacakan bagaimana hadisnya berisi ini. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka hingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Wahyudi ada di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali pohon korkot karena ia adalah pohon orang Wahyudi." Makin halu Muhammad Imam, katanya kalau pohon korkot nggak ngasih tahu. Aduh bang, ini pohon korkot ini kok bisa? Kalau pohon korkot, pohonnya orang Wahyudi ini bagaimana? Makanya saya bilang bang, sekarang ini begini loh, kita ini kan pakai nalar saja, nalar. Memang Anda akui nggak banyak hal-hal yang nggak masuk akal ajaran Muhammad? Anda akui nggak kalau Anda baca hadis itu? Saya akuin, Bang. Iya, lalu, tapi kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Islam itu kan diturunkan oleh Tuhan, Bang. Nabi Muhammad itu hanya rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya. Tapi ada satu ayat yang berkata dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu dia, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Artinya setiap omongan Muhammad itu wahyu, dan wahyu itu Anda katakan sebagai hal-hal yang tidak masuk akal. Maka tepatlah gelar saya yang saya berikan kepada Anda adalah Islam Joker. Susah. Intinya saya sekarang beragam secara spiritual, saya beragama Islam, kemudian saya menjalankan kehidupan saya dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain. Tapi itu aja Bang kesimpulannya. Bang, saya suka Bang. Anda menjadi seperti itu saya suka, tapi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Anda masih Islam. Tidak mungkin seseorang menyangkal Muhammad di detik yang sama dia ngaku Islam, itu nggak bisa. Itu sama saja begini Bang. Tidak mungkin Anda mengaku laki-laki, tetapi Anda tidak punya, mohon maaf, tidak punya penis. Mohon maaf.
Itu tanda bahwa seorang laki-laki gitu loh. Ini susah ini gimana? Islam itu kan cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, Bang. Tidak banyak syarat lain, Bang. Kata siapa? Yang saya tahu seperti itu. Iya, kata siapa itu? Ya dalam ajaran yang saya temukan seperti itu. Iya, Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Informasi itu Anda dapatkan dari siapa? Ya dari guru-guru kita masih kecil kan. Guru-guru dapat dari siapa? Ya mungkin dari guru-gurunya juga kan. Guru-gurunya dapat dari siapa? Dari guru-gurunya lagi. Ujungnya kemana? Ya bisa jadi ke Muhammad ya. Nah, sedangkan Muhammad Anda tidak percaya. Susah ini kamu. Sedangkan Anda katakan tadi ajaran Muhammad kadang-kadang aneh. Ini bagaimana sih? Susah. Oke lah Bang, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Saya suka dengan Anda ini. Anda Islam Joker ini keren ini. Harus siap-siap banyak Paramek, Dekolgen, dan paracetamol. Gimana? Prinsipnya kita itu Bang, kita hidup itu tidak perlu terlalu berat-berat. Tidak usah kita dibayang-bayangi dengan Saya setuju dengan Anda. Cuman maksud saya begini, saya setuju dengan Anda. Tapi ketika Anda sudah mengatakan demikian, janganlah Anda katakan lagi bahwa Anda seorang Islam. Karena Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Seseorang yang tidak mengikuti ajaran Muhammad berarti bukan Islam. Gimana sih Anda ini? Kan di dalam syahadat itu Anda akui Muhammad itu adalah Rasul. Bagaimana Anda akui Muhammad Rasul tapi perkataan Muhammad bukan dari Allah? Saya sebenarnya Bang begini, saya dari tadi sebenarnya pingin menemukan faktor yang paling fundamental kira-kira apa yang Bang Edis miliki biar bisa merubah logika saya untuk tidak kembali memanti Muhammad. Tapi kan saya lihat data yang dicontohkan cuma lalat saja, Bang. Itu Bang bagi kita orang-orang yang bernalar dan berpikir Bang tidak cukup Bang. Udah gini, saya sudah tunjukkan banyak pun itu hasilnya akan tetap sama. Kita itu mainnya main sampel Bang. Kita itu zaman sekarang itu main sampel, bukan main semua kita garap. Sampelnya aja yang kita tunjukkan. Ketika Abang menggunakan sampel itu Bang, menurut saya tidak cukup Bang, tidak cukup argumentasi Abang untuk membuat saya membalikan pikiran. Ya, saya rasa itu bukan soal saya tidak sanggup, tapi itu soal waktu di mana Anda masih mengalami jet lag. Belum waktunya belum pas begitu. Bang Edis, saya rasa nanti itu masalah perkara waktu saja Bang. Kalau ada waktu nanti pasti Anda akan merenungi apa yang saya bilang itu. Kalau sekarang mungkin ya belum. Nggak mungkin lah Anda udah Islam sejak lahir tiba-tiba langsung digulingkan begitu saja. Ada proses. Banyak kok perempuan-perempuan juga yang datang ke sini bilang lama Bang, prosesnya itu panjang. Begitu. Ya. Oke lah, mungkin kita rehat dulu ya Bang ya. Oke Bang, siap. Oke. Terima kasih sudah sharing-sharing Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Besok main-main lagi Bang. Turunkan ya Bang ya. Anugerah Anantara. Yuk, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Biasanya bukan takut istri, takut penonton. Takut penonton. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa
ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis, atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman, bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.